Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Dibilang peristiwa orang biasa, tapi kejadiannya luar biasa. Peggy Setiawan kembali menjadi sorotan publik pasca bebasnya melalui pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung beberapa hari lalu. Status Peggy Setiawan kini seakan menimbulkan kontroversi perdebatan, terjadi pro kontra oleh berbagai pihak. Pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara. Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Saya melihat apa yang jadi persoalan. Apakah Peggy Setiawan bisa ditersangkakan jika ada sprindik baru, jika ada penemuan baru, jika ada bukti yang kuat? Masih bisa berkali-kali. Masih seperti Lanyala Mataliti menang Prapit, dibuat sprindik baru, Prapit lagi, sprindik baru lagi. Kan bisa sampai menemukan pokok perkara. Nah, dalam hal ini kita memilah dulu. Ada peristiwa hukum yang terjadi 2016 bahwa ada 8 orang yang telah menjatuh hukuman secara ingkrah dari PT, PN, bahkan ke Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum yang tetap. Mencuat kembali heboh status Peggy Setiawan terus diperbincangkan oleh berbagai pihak penegak hukum. Pasca bebasnya Peggy Setiawan ini, seakan muncul kontroversi hingga menjadi heboh di tengah masyarakat. Belum lama ini, Ibtu Rudiana, salah satu orang tua dari korban almarhum Eki, dilaporkan ke Mabes Polri oleh beberapa dari orang tua pelaku para terpidana yang sudah ditahan, yang dimana proses penangkapan itu mendapatkan kekerasan fisik yang terjadi oleh anaknya. Dan organisasi Pradip pula resmi melaporkan AF ke Mabes Polri. Ibtu Rudiana dan AF pun akan segera dipanggil oleh pihak Mabes Polri guna dimintai keterangan dan ditindaklanjuti proses penyelidikannya. Melihat peristiwa sekarang ini penuh kontroversi, membuat para netizen dan masyarakat luas semakin penasaran dan menjadi geram. Adapun beberapa saksi kunci peristiwa itu mulai tak nampak dari sorotan media. Lantas, seperti apakah peristiwa yang sebenarnya terjadi? Apakah Peggy benar pelakunya dan bisa kembali ditersangka KA? Lalu jika bukan pelakunya, bagaimana pihak penegak hukum khususnya kepolisian mengungkap peristiwa itu secara terang benderang? Lantas, seperti apakah pula komentar praktisi hukum? Adi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas dari dekaman penjara. Dari rangkaian peristiwa yang sudah kami sampaikan ke sini, mereka pertama dulu menyampaikan laporan terhadap dugaan kesaksian palsu Pak RT Pasren dan anaknya Abdul Kafi. Yang kedua, dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Nah, ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini,
Kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Kalau kita lihat di sini SOP-nya yang salah, ya. Kalau kita lihat SOP-nya dalam proses penangkapan, petersangkaan, dan berdasarkan siapa? Berdasarkan saksi. Saksi siapa? Ada 3 orang ini ya kan, Aep, Dede, dan Sudirman. Nah ini kan 3 orang ini kan memberikan suatu kesaksian yang artinya menyesatkan, yang akhirnya melakukan suatu penangkapan dan sampai detik ini juga disidangkan diadili. Untuk proses ini kan sebenarnya nggak mudah. Karena apa? Karena perjalanan hukum ini kan sudah proses persidangan kan semua kan fakta hukum yang bicara. Nah itu bisa dia melakukan suatu pengakuan, tentunya padahal dia tidak melakukan pembunuhan, itu kan sangat sulit sekali. Ada apa sebenarnya proses peradilan ini kan? Kalau memang di mata hukum, di mata majelis dia menyatakan bahwa dia tidak pelakunya, terus dipaksa untuk melakukan dia adalah pelakunya, itu ada apa sebenarnya? Ini harus kita pertanyakan besar. Karena apa? Ini hukumannya seumur hidup. Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya. Itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul? Gitu kita uji kan gitu loh. Karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan. Laporkan ini adalah masalah pidananya. Perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa. Gitu. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan, dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Kita uji ini. Kalau memang penyesatannya itu dari awal, tentunya ini sangat melanggar hak asasi manusia. Ya kan, sangat melanggar hak asasi yang sepatutnya manusia itu tidak bisa mendapat ini. Ini kan bukan perbuatan dia kalau memang dia bukan pelakunya. Kalau kita lihat di sini, para pakar hukum, para rekan-rekan sejawat yang sekarang sudah mengawal kasus ini tentunya, ini saya sangat berterima kasih dan sangat apresiasi ya. Karena cukup antusias sekali dalam menegakkan suatu keadilan ini. Bunuh Eki dan Vina sesungguhnya. Itu yang paling terpenting. Fokus kepada itu, saya rasa cukup untuk kita bisa jadikan satu acuan dan kita bisa mengawal kasus ini dengan secara baik dan tidak menjadi bola liar yang panas sehingga kemana-mana arahnya seperti itu.